Habis sunat kah, Jar? Hah? Sekarang Coba lihat. Jangan lupa makan istriku. Cantikku terlalu menguras energi. Ini. Halo, kita dari Cast Film Malam Pencabut Nyawa. Aku Mika Hernan sebagai Tirta. Dan aku Kesha Lefranka sebagai Wulan. Hari ini kita bakal main bareng I Will Network dalam program I Will Spill the Tea. versi light. Let's go. Gimana sih premis film ini? Premis itu cerita ya? Iya. Bahasa normal aja. Malam Pencabut Nyawa ini menceritakan tentang Respati yang memiliki gangguan tidur dan insomnia. Respati itu diperanin sama Devano Darendra. Hari ini tidak bisa hadir. Dia itu punya gangguan di dalam mimpinya. Dia tuh melihat hal-hal yang menyeramkan di dalam mimpinya, tapi ternyata pas dia bangun itu kejadian beneran. Nah itu dari situlah kita muncul banyak konflik, dibantu sama Mika jadi Tirta dan aku jadi Wulan dan beberapa peran-peran lainnya untuk membantu Respati memecahkan masalahnya itu. Kita berusaha mencari tahu kenapa, bagaimana menyelesaikannya, kenapa terjadi sama dia gitu. Jadi panjang banget. Alright. Woi, cucian lo tuh numpuk. Woi, cucian gue numpuk. Cucian apa numpuk? Orang gue baru laundry tadi. Gue udah laundry. Udah. Gue hari ini udah nge-laundry sih. Gue kira lu nyuci sendiri. Udah gitu doang. Lu sekarang nanya. Dia abis laundry guys ternyata. Udah di laundry Kak Ojan. Ada dari Frans SHT. Kesha, lo tau nggak kalau kamu itu unik bikin candu? Apanya? Terima kasih, amin. Suara apa? Suara dia bilang. Nggak tahu, nggak ada itu doang. Makasih. Yoi. Gimana kalian membangun chemistry dalam film ini? Nongkrong lah. Kita kan anak nongkrong ya. Jadi aku, Kesha, sama Devano tuh sering nongkrong bareng. Terus sama Mas Fajar, sama Kak Ratu Felicia tuh juga suka nongkrong bareng. Cuma sebelum itu kan kita juga ada persiapan kan. Ada coaching. Jadi kita di latihan dulu ngebedah naskah, ngebedah karakter, nyari korelasi antara peranku sama peran Kesha sama Devano gitu. Sebelum dapet tawaran pun kita emang sering main bareng gitu. Jadi begitu kita dapet tawaran langsung kayak ayo. Iya, kita udah temenan lama sebelum project ini. Gitu. Yes. Seru nggak main film dengan Mika? Kenapa seru? Dengan Mika apa semuanya? Sama gua ini ada pertanyaan. Gak nyaman gua mau bertanya. Ya udah, seru nggak main film sama semuanya? Seru Mika dan semuanya seru. Selain seru juga selain bisa menghidupkan suasana di lokasi, terus juga suportif kalau kita nanya apa-apa, kita butuh apa-apa tuh sangat welcome. Kabar si Arjuna gimana bang? Apa sekarang udah good looking? Astaga, ini sirisku ya. Sekarang udah good looking, dia udah berotot kali badannya. Abis ini dia abis wisuda ya? Abis wisuda, Arjuna abis wisuda. Selamat ya Arjuna udah wisuda. Salam buat keluarga. Kapan nih rilis lagu lagi kakek? Ini sekarang lagi rekaman, lagi pilih-pilih lagu. Kemarin sebenarnya sebulan lalu harusnya recording, sebelumnya udah buat demo, tapi masih tertunda dan beberapa hari lagi akan recording. Jadi semoga cepat keluar, cepat rilis dan semoga kalian suka dan mewakili perasaan kalian. Amin. Ini lagu yang bakal viral lagi nih saya kayaknya. Amin. Yang booming kayak baik-baik lah. Next, ceritain kejadian paling lucu atau unik yang paling kalian ingat selama syuting. Selama syuting yang paling lucu itu apa ya? Kita dengannya bertiga, aku, Mika, dan Devano. Terus itu jadi panjang banget kayak retake karena kita ketawa. Oh iya, dan jadi gak ada penyebabnya. Jadi lu tahu nggak sih kalau nggak ada penyebabnya, kita lagi syuting nih, lagi take adegan serius nih. Pokoknya ada salah satu. Adegannya nangis. Iya, ada nangis juga. Terus kayak baru nyampe di set. Serius. And action. Nah gitu tuh sudah muncrat lah liur segala macam gara-gara kita nggak bisa nangis. Padahal nggak ada apa-apa, cuman kayak eye contact aja.
Gimana sih persiapan buat memerankan karakternya? Persiapannya cukup panjang, ada workshop, fighting, sling, terus juga readingnya juga lama. Itu prosesnya lama, panjang sih, bahkan sampai syuting pun aku masih sering nanya, masih sering menggali juga, nggak cuma berhenti selama preparation aja. Terutama membedakan gimana Wulan dan beberapa karakter yang masuk ke dalam Wulan itu harus dibedain secara gestur, secara logat bicara, terus cepat lambatnya bicara, pokoknya semua itu harus dibedain dan itu yang susah memberi batasan-batasannya gitu. Emang boleh seskena ini? Boleh seskena ini, boleh lah, harus skena lah, kita harus mengikuti perkembangan zaman gak sih kayak. Berarti lo merasa skena? Itu gak ada yang ngomong. Yang penting pakai kaos band lah Ca, kalau udah pakai kaos band. Keren banget bro. Converse jelek, big jeans kayaknya udah skena. Tato kecil lu. Udah tato kecil, ini kan gue mau nato di sini nih, sini gue mau nato. Tai lalat aja. Enggak ya, lalat ya, sorry. Oke, lu. Jangan lupa makan istriku, cantikmu terlalu menguras energi. Lu memang banyak cowok-cowok yang memuja lu gitu, kayak cewek yang memuji lu kayak istriku. Jadi semua orang tuh kayaknya pengen memiliki lu sih, kayaknya yang gue lihat-lihat ya. Cantik, menguras energi sampai energi. Terima kasih sudah mengingatkan makan, jangan lupa makan juga ya. Gila, tapi itu menjadi sarapan energi lu gak sih Cak, komen-komen kayak gini nih, kayak anjir gue jadi semangat nih gara-gara banyak orang komen kayak gini nih. Iya ya? Iya atau enggak? Kalau jawab iya gue bilang lu pick me anjir. Next. Lanjut. Gimana rasanya beradu akting dengan aktor-aktor senior? Wah gila, nih gue kasih tahu ya, beradu akting sama Kak Felicia, Kiki Narendra tuh gue banyak dapat banget. Gue banyak dapat pelajaran banget. Yang pertama dari Kak Feli. Kak Feli itu sebelum masuk ke set tuh dia tuh selalu dengar lagu musik terus dia diam gitu, sinden. Pokoknya yang dark sesuai dengan karakter dia diem kayak gini. Terus wallpapernya dia ganti jadi wallpaper energi yang harus dia keluarkan di perannya. Terus kalau disiplin untuk konsisten terhadap karakter tuh gue belajar banget dari Kak Feni. Mas Kiki Narendra itu pernah ada kejadian teman-teman. Kita lagi reading. Jadi di sehari itu Mas Kiki tuh nggak ada jadwal reading dan dia bisa istirahat. Tapi Mas Kiki nggak mau istirahat. Dia mau ikutan reading dan ngebantu ngelatih kita, jadi coaching kita juga. Jadi kayak banyak gue ngelihat mereka tuh kayak seniman sejati aja yang benar-benar tulus dan ikhlas untuk menjalankan tugas mereka sebagai seniman. Begitu. Sangat membantu kita juga sih dalam pencarian karakter ini. Sangat membantu. Ada project film atau series lainnya kah yang bisa dinanti audiens I Will ke depannya? Mau syuting lagi tapi kayak horor lagi kayaknya aja. Amin, doain aja. Amin. Kalau aku ada bulan depan, tapi kayaknya series. Dan ada lagu bakal rilis lagi. Ada, Keisha bakal singlenya nge-rap kali ini. Ada rapnya ya? Iya, sama beatbox gitu. Iya, beatbox gitu. Keren deh pokoknya. Keren dia. Next, habis sunat kah, Jar? Hah? Jar itu pakai bahasa Banjar. Oh enggak, aku udah sunat teman-teman. Jadi habis sunat kah Jar tuh kayaknya lu lebih sunat ya, kayak gitu. Ini pakai bahasa Banjar kayak tole gitu. Kayak. Hah? Kayaknya. Kayaknya lebih sunat lu ya, kayak gitu. Enggak, gue udah lama, gue sampai SD. Sekarang aku coba lihat. Udah sunat, udah. Hari ini aku ultah kayak ucapin dong. Siapa namanya? Lovelita.rn. Halo, Lovelita.rn. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, yang semoga tersemogakan, dikelilingi orang-orang baik, jadi orang lebih baik dari sebelumnya. Yeah. Semua yang ulang tahun kali ya, semuanya ulang tahun, happy birthday, semoga happy selalu, pokoknya happy dan tenang, damai jiwanya dan kaya raya. Untuk kalian berdua, pesan khusus kepada teman-teman I Will tentang film Malam Pencabut Nyawa. Halo teman-teman I Will, aku harap kalian semua menonton film ini tanggal 22 Mei di bioskop karena menurutku film ini lengkap banget, terlepas dari cerita yang bagus. Mata kalian akan dimanjakan dengan visual yang diberikan sama Mas Siddhartha beserta tim. Yep.
banyak teknis juga di sini, terus pemain-pemainnya luar biasa, perpaduan junior dan senior, kalian harus nonton. Bahkan dari trailer aja kalian udah bisa lihat color gradingnya kayak very expensive, terus lebih wild juga. Kalian bisa luas banget mengimajinasikan film ini, terus juga banyak yang relate karena ini tentang, tadi aku sempat bilang tentang mimpi buruk, terus mimpi yang kejadian nyata. Aku yakin beberapa dari kalian juga pasti ada yang kayak gitu. Jadi jangan lupa nonton Malam Pencabut Nyawa, diulang lagi tanggal berapa? Tanggal 22 Mei 2024 di bioskop kesayangan kita semua. See you. Thank you.